masyarakat kita yang selalu mendapat, karena ada keinginan-keinginan orang lain di balik ini semua. Ada keinginan-keinginan yang tidak positif untuk membangun ini. Alhamdulillah masyarakat saya selama 1 tahun saya memimpin, alhamdulillah. Tahun 2011 ini akan jadi set filenya udah akan 12 akan selesai. Jadi di depan kita akan lihat set file. Ya, ini kita menghabiskan hampir 200 miliar. Di sini ada SD, SMP, SMA terpadu unggulan. Karena saya adalah mantan kepala dinas pendidikan. Jadi saya tahu namanya sekolah-sekolah SD, SMP, SMA terbaik di Indonesia ini sudah saya tunggu. Insya Allah kalau ini selesai mungkin satu-satunya di Indonesia. Karena model yang kita ambil ini adalah modelnya Malaysia. Modelnya itu akan kita ambil. Sekolah sama dengan, kalau sekolah Melati hanya 12 hektar. Di sana ada SMP, SMA-nya, SMK-nya. Kalau kita ini SD, SMP, SMA hanya 2, ini adalah 15 hektar. TK SD itu adalah 11-10 hektar. Kita siapkan. Jadi berbagai-bagai program pemerintah, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat membangun kabupaten ini dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allahi wa rasul wa hijratu ila Allahi wa rasul, wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw amra'atin yankihuha wa hijratu ma hajara. Yang terhormat Bapak Bupati, saya tadi tidak menyangka kalau boleh bupati, karena cocoknya seperti Jainuddin yang MZ. Penampilannya seperti seorang mubalik, spiritnya kuat, agamanya mantap. Ya, tinggal doa-doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat terus dan insya Allah memimpin daerah ini pada masa-masa yang akan datang. Rahmat Majid, adindaku, anggota DPR, kemudian Mas Den, kemudian saya bawa rombongan Mas Sulaiman Haris. Sekarang beliau di anggota komisi pimpinan pusat Partai Amanat Nasional daerah pemenangan Kalimantan Timur bersama dengan Ibu Hajah Siti Komariah, kemudian dengan Abang Hasan. SK-nya insya Allah minggu depan sudah selesai dan akan memperkuat basis pemenangan pemilu di Kalimantan Timur. Beliau kita khususkan untuk pemenangan di Katara, Kalimantan Timur bagian utara. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah cukup. Saya pendek saja. Saya biasanya kultum kuliah 7 menit, paling banyak kulsep kuliah 10 menit, selambat-lambatnya kulimbers kuliah 15 menit saja. Saudara sekalian, hadir juga ini adinda saya, seorang anggota DPR dari Balikpapan, Ibu Puji. Saya tadi dikasih tahu, Bang, saya ikut saya kenapa? Diperintah oleh Mas Darli supaya mendampingi Bang Ali Tahir untuk menjadi pengawalnya. Kok pengawal cantik sekali, saya pikir dalam hati, rupanya anggota DPRD. Tetapi bukan itu, beliau adalah seorang jago silat, pencak silat. Coba berdiri, dia Puji. Jadi kalau melihat wajahnya seperti artis, anggota DPR, tapi jangan main-main. Siapa menyolek, ya tahu dirilah. Tapi jangan lupa suaminya adalah polisi. Jadi komplit beliau.
Saya kira saya tidak panjang kecuali mengucapkan selamat bermusyawarah daerah yang pertama. PAN Kabupaten Tanah Tidung mudah-mudahan terpilih teman-teman yang memiliki pandangan jangkauan ke depan untuk bisa membesarkan PAN pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Saudara Nurdin yang dijagokan bisa menerima amanah ini untuk memimpin PAN 5 tahun yang akan datang. Cuma saya belum tahu wajahnya yang mana Mas Nurdin itu. Ada hadir? Ada. Mas Nurdin, mana coba? Ya, sudah ada di belakang ya. Mudah-mudahan ini bukan karena adanya Pak Bupati, bukan. Tapi karena memang saya dengar informasi beliau memiliki kompetensi untuk dipilih menjadi ketua. Kalau syukur-syukur karena ada Bupati, karena ada fasilitas yang kita nggak mau juga. Kita maunya struggle for life. Dan kira-kira itu yang harus kita kedepankan. Apalagi gaya Pak Bupati ini kan juga seorang guru, seorang pendidik, dan insya Allah PAN akan lebih besar lagi pada masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, saya kira kalau PAN menang itu sesuai dengan peran Partai Amanat Nasional, maka tidak ada kata lain. PAN harus terdepan di dalam mengemban amanah rakyat. PAN harus terdepan memikirkan orang-orang yang dan kembali berpikir untuk rakyat. Bukan ingin mempertahankan kekuasaan kemudian ditebarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kemudian seluruh konco-konconya. Bukan itu. Karena prinsipnya adalah kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyah. Setiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika saya menjadi staf khusus di Kementerian Kehutanan, adik saya datang, saya bilang tidak boleh datang ke kantor. Kalau ada perlu silakan ke rumah. Ada teman saya silakan datang ke kantor, tetapi urusan pekerjaan yang berkaitan dengan Kehutanan tidak boleh ada KKN. Saya tegas. Dari awal ketika saya menjadi staf khusus, saya mengatakan tidak boleh ada keluarga Ali Tahir datang ke tempat urusan keluarga. Tidak. Saya harus menyadari itu bahwa itu urusan publik. Jadi kalau itu yang terjadi, maka insya Allah Maha. Kita kalau kita minta 1, Allah berikan 10. Yakin kalau kita berbuat baik, kata Allah, in asantum isantum ila muflikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada dirinya. Berbuat jahat juga akan kembali kepada diri. Itu keyakinan. Saya nggak pernah bercita-cita jadi apa-apa kecuali bercita-citalah menjadi orang baik. Niscaya insya Allah mengantarkan kita pada kebaikan. Saya yakin. Maka insya Allah kalau dulu status menteri itu pikirannya katanya cari uang, sekarang insya Allah saya nggak perlu cari uang lagi. Uang datang dengan sendiri, tanpa diminta datang sendiri. Kalau datang sendiri insya Allah menjadi halal dan barokah. Disebabkan halal dan thayyib itu adalah halal cara mendapatkannya, thayyib itu cara menggunakannya, insya Allah barokah. Kalau saya, maka pengusaha datang Pak Haji, Pak Bupati, pengusaha tambang datang ke saya, hutan tanah industri, kemudian perkebunan datang, silakan. Saya bantu seluas-luasnya, silakan. Yang paling penting adalah ketika Anda berhasil membangun daerah itu dengan izin-izin itu, maka dikembalikan kepada rakyat sebesar-besarnya. Nah, itu yang menjadi harapan. Dan kalau begitu, maka insya Allah Pak Bupati, segala hal yang berkaitan dengan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung ini, untuk yang berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, tanpa diminta pun kita akan membantu semuanya. Karena niatnya ibadah tadi, tidak ada yang lain-lain. Maka besok, lusa, datanglah kepala dinas kepada saya antar ke dirjen, kalau perlu dirjen dipanggil hadapan saya. Sekarang boleh status panggil dirjen. Mumpung jadi status khusus, bisa panggil, karena kepanjangan tangan dari Pak Menteri. Saya bisa perintah, apalagi direktur, saya perintah. Dan itu saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Tetapi kekuasaan itu dikembalikan kepada kepentingan rakyat sebanyak-banyaknya. Bukan hanya karena itu. Seluruh Indonesia, Pak Bupati, Gubernur yang memang ada kendala berhadapan dengan persoalan kehutanan, saya selalu membuka jalan.
termasuk RT RW Kalimantan Timur sekarang ini. Kenapa belum sampai sekarang belum ditandatangani? Karena apa? Karena memang dari kabupaten belum masuk semua. Oleh karena itu induk provinsi mengalami kesulitan untuk melakukan akomodasi keinginan, sehingga insya Allah kita jadwalkan selambat-lambatnya bulan Maret harus sudah selesai. Kemarin ini hari Kamis sore saya bicara dengan Pak Dirjen Kalimantan Timur, insya Allah jadwalnya Maret, tapi kalau bisa ditarik bulan Februari supaya kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur bisa bergerak. Dan itu apa? Artinya apa? Insya Allah kalau PAN itu bekerja, pastilah untuk rakyat. PAN berbuat untuk rakyat. Kekuasaan juga insya Allah dikembalikan kepada rakyat. Oleh karena itu, jangan pernah ragu memilih Partai Amanat Nasional. Kalau PAN itu, insya Allah menangnya itu dengan cara mengangkat harkat dan martabat dengan kejujuran. Boleh kita menang. Tapi menang dengan cara yang tidak jujur, Allah Maha tahu. Pasti tidak barokah. Pasti tidak barokah. Bagi orang PAN, bukan menang itu yang paling penting, tetapi proses menuju pada kemenangan itu jauh lebih penting, karena di dalamnya adalah barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira setuju Pak Bupati ya. Oleh karena itu begitu sini kalah PAN, saya bersyukur juga. Bersyukurnya kenapa? Mungkin Allah tidak berkenan kalau PAN itu menang sekarang. Tetapi kalau PAN menang 2014 dengan 7 kursi, barokahnya di situ. Ketika Pak Bupati bisa membuka lebar pintu demokrasi di sini. Jadi kalau itu terjadi, maka insya Allah PAN akan mengawal terus pembangunan ini, dan insya Allah mengantarkan Pak Bupati agar lebih hebat lagi dalam memimpin Kalimantan Timur, khususnya di Tanah Tidung ini. Kalau perlu, beliau dicalonkan jadi gubernur yang akan datang ketika provinsi apa? Kataran. Tapi mungkin bagiannya dari PAN, Pak. Ada Pak Ahmad Majid. Saudara sekali berbahagia. Terakhir saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya saya ini anak negeri. Kalau ada pengusaha tambang, saya tidak benci kepada orang India. Saya tidak pernah benci dengan orang Cina. Tetapi saya ingin membagi secara proporsional bahwa anak negeri pun memiliki kemampuan untuk bisa menambang di tanah air sendiri. Kita tidak pernah membenci orang Cina, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh membenci orang India, tidak boleh. Tidak boleh membenci anak Jepang, enggak boleh. Yang kita tuntut itu adalah kembalikan pembangunan dan pertumbuhan itu secara proporsional kepada anak negeri yang memiliki kemampuan untuk itu. Dan ternyata bisa. Tidak bisa itu karena kita tidak berkeinginan untuk berbuat baik. Nah kalau sudah begitu, maka insya Allah Tanah Tidung ini saya berpikir kalau kurang lebih kira-kira 40 orang saja ahli tambang yang disekolahkan setiap 10 tahun terakhir ini dipanggil kembali memimpin Kalimantan Tanah Tidung, berbagai sektor pertanian, perkebunan, dan sekarang tadi, insya Allah bisa membangun negeri ini, tidak perlu ada orang lain. Kalau itu yang terjadi, maka terjadi percepatan pembangunan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Tanah Tidung. Maka saya katakan pada teman saya Sulaiman Haris, Anda tidak boleh di Jakarta lagi, harus kembali memimpin, ikut berpikir untuk kepentingan Tanah Tidung. Jakarta juga pekerjaannya nggak jelas, jalan kemana-mana, ya punya usaha juga tapi nggak maju-maju, lebih baik dia usaha tambang sini biar lebih maju lagi. Saudaraku sekalian berbahagia, inilah beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas bahwa kalau ada persoalan di nasional sana, ya sekarang ini nggak usah ribut-ribut lah, di sini sudah bagus kepemimpinannya, tinggal dibantu. Sedangkan gonjang gaji mengenai gaji presiden itu kan persoalan mass media saja. Aku yakin bahwa Bapak Presiden tidak berpikir seperti itu. Dia mengatakan bahwa saya ingin memberikan contoh sebagai kepala negara ini, saya tidak pernah minta naik gaji, mestinya begitu. Dan Bapak Presiden depan Polri dan bicara seperti itu. Tetapi karena memang ada lawan politik yang tidak menghendaki itu, maka diplesetkanlah. Nah ini juga tidak fair.
Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan partai politik yang lain, saya hanya mengingatkan bahwa berpikirlah kepada bangsa dan negara ini dengan jujur. Dengan jujur. Saya juga berpikir bahwa tokoh-tokoh agama itu juga penting memberikan kritik, tetapi tidak boleh berlebihan masuk dalam ranah kehidupan politik praktis. Saya ini aktivis pergerakan Islam, tetapi kita bisa memandang bahwa mana yang politik praktis, mana yang dakwah, itu harus dibedakan. Jangan karena kebencian kita tidak terlibat dalam proses pemerintahan, seolah-olah pemerintahan ini bersebelahan dengan rakyat. Tidak boleh juga. Kalau ibarat belajar, maka orang itu belum sampai tamat SD kemudian suruh ujian. Ya nggak fair juga. Belum baru 1 tahun sekolah kemudian suruh ujian kelas 5 SD bisa. Tidak fair. Maka melakukan kritik sosial maupun politik harus secara rasional, objektif dan juga proporsional. Saya ini kebetulan adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Saya selalu menyampaikan pandangan, janganlah karena kebencian kamu sebuah golongan maka kamu tidak berlaku adil. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Negeri ini masih banyak orang yang perlu diurus. Kalau bagi saya umat Islam terutama atau Nasrani dan lain-lain sebagainya, marilah kita membina umat kita yang tidak bisa makan, umat kita yang masih bisa belum sholat, yang belum bisa ngaji, yang akhlaknya jelek. Kita perbaiki lebih banyak daripada kita berbicara soal politik yang bukan menjadi urusan kita. Saya ini mantan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, maka saya berbicara ini juga memiliki alasan-alasan normatif, alasan-alasan ideologis dan juga alasan-alasan emosional. Dan pidato-pidato saya, khotbah Jumat saya menyampaikan pandangan saya bahwa kita perlu melakukan kritik, tetapi dalam konteks tabayun, bukan sekedar melakukan penetrasi kekuasaan, mempressure kemudian hanya ingin menggoyahkan kekuasaan. Kita juga terus berdoa. Saya kira SBY Budiono dalam kaitan dengan kepemimpinan nasional, saya kira marilah kita mendukung untuk meneruskan sampai akhir masa jabatannya. Sementara bagi kinerja menteri yang masih belum bagus, ya kita dorong untuk meningkatkan kualitasnya. Para gubernur yang kemudian masih sekarang ini prestasinya belum meningkat, tingkatkanlah. Para bupati yang belum meningkat, tingkatkanlah prestasinya sehingga rakyat bisa mendapat manfaat yang sebesar-besarnya. Dibandingkan kita mengkritik setiap hari, kata Nabi, jangan-jangan baju kita bisa melihat dalam baju orang lain lebih kotor, sementara baju kita tidak pernah melihat kotornya. Atau pepatah lain mengatakan bahwa jangan-jangan semut di seberang lautan itu gimana? Nampak. Semut di seberang lautan itu nampak, sementara gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Nah itulah kata Allah, janganlah kamu mengatakan sesuatu sementara kamu tidak mengerjakan itu. Nah ini saya ini kritik terbuka. Saya nggak punya beban. Saya nggak punya beban karena apa? Hati saya insya Allah tidak berpikir apa-apa kecuali ingin bangsa ini yang diproklamirkan oleh para pendiri kita itu supaya berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama, terutama kaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Sedikit saya mengulas terakhir bahwa apa sih arti sejahtera itu? Dalam ekonomi pembangunan, sejahtera itu kan artinya ya makmur sentosa. Tetapi bagi saya sejahtera itu tidak lain adalah sejahtera menurut saya Bupati. Sejahtera itu artinya apa? Ya tidak boleh ada anak bangsa itu takut hidup hari esok. Jadi kalau ada anak bangsa masih takut hidup hari esok, artinya negeri itu tidak sejahtera. Indikator sangat sederhana. Kalau masih ada orang kemudian pergi ke sawah tidak punya pupuk, itu tidak sejahtera. Seorang nelayan tidak memiliki bensin pergi ke laut, tidak sejahtera. Kemudian seorang anak yatim tidak bisa sekolah di tengah gemerlapnya pembangunan, itu tidak sejahtera. Banyak fakir miskin tidak terurus, itu tidak sejahtera. Tugas pemimpin adalah datang menyeka air mata fakir miskin dan orang-orang terlantar di lingkungannya masing-masing. Maka Allah menegur kepada kita,
Wa idza akhadna mitsaka bani Israil, ketika Allah membuat perjanjian dengan bani Israil, la ta'buduna illallah, jangan menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pada ibu bapakmu, wa dzil qurba, karib kerabatmu, wal yatama wal masakin, anak yatim dan fakir miskin, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik-baik. Aqimis shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan juga berzakat. Sekarang kalau ini prinsip-prinsip yang kita pakai, maka insya Allah prinsip ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu akan terwujud apabila para pemimpin kita, rakyat kita juga turut berdoa agar negeri kita ini cepat keluar dari masalah, kita menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pandangan-pandangan saya ini dalam rangka musyawarah daerah PAN kedua, pertama di Tanah Tidung ini, dan insya Allah kita berharap pada masa yang akan datang PAN di Tanah Tidung akan meningkat suaranya sekaligus perolehan kursinya. Kalau tidak tercapai paling tidak 5 kursi, sudah kebangetan. Bupati sudah mendukung, Pak Nurdin insya Allah ketua, para pemerintah juga turut membuka koridor demokrasi. Nah, tinggal kita harus turun ke bawah. Saya bicara dengan Pak Imdad, wali kota Balikpapan, bukan Papan di Balik, Balikpapan. Pak Imdad, saya minta tolong ini, kira-kira PAN itu kurang apa? Kurang satu, kurang cuma satu aja. PAN terlalu banyak orang cerdas, karena banyak orang cerdas maka tidak pernah turun ke bawah. Setuju gak sih? Setuju ya? Terlalu banyak orang cerdas, akibat orang cerdas maka tidak banyak orang turun ke bawah. Ya. Jadi kalau nanti saudara Nurdin kalau sudah terpilih, maka setiap hari berpikir adalah turun ke bawah. Jangan pernah turun ke atas, turun ke bawah. Turun ke bawah, rakyat bantu Pak Bupati, bantu Pak Camat, bantu Pak Lurah, bantu masjid, bantu gereja, bantu apa saja, insya Allah PAN akan menang pada masa yang akan datang. Kalau sudah menang, maka insya Allah Pak Hatta Rajasa minimal menjadi calon RI 1, paling tidak RI 2 menjadi wakil presiden atau presiden pada masa yang akan datang. Saya yakin saya. Kalau PAN dapat 2 digit saja, itu Pak Hatta minimal jadi wakil presiden. Minimal jadi wakil presiden. Kalau Pak Hatta jadi wakil presiden, insya Allah. Ya menurut PAN Pak Bupati. Negeri tambah mantap. Kenapa mantap? Ya paling tidak kan rambut putih itu menunjukkan kesejukan hati. Iya aja mau pilih dulu. Ya mudah-mudahan begitu. Tetapi kita juga membuka peluang anak bangsa yang terbaik. Siapa saja marilah kita berfastabiqul khairat untuk bisa membangun negeri kita ini secara bersama-sama. Nasrun minallah.